online with traditional place-based classroom method. Jadi hybrid sebetulnya. Tetap di kelas, tapi pakai banyak media-media online. It requires the physical presence. Jadi harus ada physical presence of both teacher and students, with some elements of students' control over time, place, path, or pace. Ya, jadi itu yang saya maksud tadi, misalnya apakah mau dikompres programnya dalam 2 minggu, apa terus mau jadi setengah semester atau 1 semester penuh, itu fleksibel. Dan fleksibilitas itu biasanya dilakukan lewat online, semua material di-upload dulu di online, kemudian mahasiswa itu diarahkan untuk belajar dulu, lalu ketemunya itu diatur terjadwal dalam bentuk seminar-seminar. Jadi biasanya kalau mata kuliah riset metodologi saya biasanya ya, itu seluruh bahan sudah di-upload dulu. Tapi kita tetap ada pertemuan mingguan selama 1 semester. Setiap kali bertemu kita hanya berseminar. Mahasiswa ditugasi untuk baca, kemudian menyarikan, ditaruh dalam slide tidak lebih dari 5 buah slide, dan slide itu berisi rangkuman dari bahan apa yang harus dibaca materi hari itu, ditambah contoh-contoh yang mereka temukan sendiri, lalu mereka menyimpulkan. Gitu. Jadi 5 slide itu cukup, dan cukup untuk maksimum 10 menit untuk ngomong. Jadi seluruh materi yang 1 semester dibagi-bagi dalam paket kecil-kecil untuk dipresentasikan oleh setiap mahasiswa. Jadi mahasiswa itu sebagai presenter bisa 1 kali, bisa 2 kali. Satu mahasiswa yang sama itu bertugas sebagai responder. Dia merespon yang lain sesuai dengan tema itu, lalu mereka harus memasukkan laporan, jadi mereka punya laporan untuk presentasi, laporan sebagai responder, lalu nanti ada tugas besar 1 misalnya untuk semacam exercise. Kalau riset metodologi misalnya membuat riset proposal. Draft, kemudian kita kasih feedback, lalu nanti pemasukan akhirnya adalah research proposal yang sebetulnya. Jadi sudah paling tidak ada 4 komponen yang bisa dinilai. Ditambah aktivitas, kita kan lihat kualitas aktivitas, misalnya kehadiran dalam seminar, segala macam, itu komponen kelima. Dengan 5 komponen, tidak perlu ada ujian akhir. Jadi 100% continuous assessment, semua bisa diakses, dipertanggungjawabkan karena mereka hadir secara fisik di ruang seminar, dan apa yang mereka kerjakan bisa di-turn it in otomatis. Jadi soal plagiarisme segala macam bisa dideteksi sejak awal. Dan itu yang menyebabkan modul ini bisa dianggap sebagai modul yang kredibel, walaupun dilakukan secara fleksibel dalam bentuk bukan dengan klasikal, tapi dengan bentuk seminar. Jadi ini menuju pada 100% continuous assessment, menghilangkan komponen ujian akhir, menghilangkan komponen ujian tengah semester, dan membuat penilaian itu berdasarkan proses, bukan berdasarkan produk. Itu yang dianggap hal yang paling penting dalam pedagogi yang sekarang. Nah, blended learning itu memang anunya begitu definisinya. Jadi gabungan antara place-based classroom ditambah online. Nah, flipped classroom itu instructional strategy and a type of blended learning that reverses the traditional learning environment by delivering instructional content, often online, outside the classroom. It moves activities, including those that may have traditionally been considered homework, into the classroom. Jadi dibalik. Flip classroom sebetulnya lebih generik daripada blended learning. Itu blended learning juga, tetapi disebut flip itu karena membalik. Kita sama sekali tidak mau menggunakan kelas, tapi misalnya diganti dengan workshop di lapangan, walking tour, mapping exercise. Karena penekanannya bukan teaching, tapi learning. Dan dosen itu belajar bersama-sama dengan mahasiswa. Dan langsung dilakukan di konteks di tempat-tempat yang tidak merupakan tempat tradisional untuk pengajaran, yaitu di luar kelas. Jadi yang tadinya dianggap sebagai exercise, yang tadinya dianggap sebagai tugas, itu dijadikan sebagai materi utama. Sementara materi utamanya sendiri itu bisa dibiarkan, mahasiswanya bisa mencari di online atau sudah disediakan di online.
Nah, saya hanya ingin kasih satu ilustrasi. Ini kelihatan ya? Kelihatan ya? Tampak, oke. Setiap tahun saya selalu kembali bolak-balik ke Makau untuk mengajar modul 4 modular kredit, 4 kredit di Institute of Tourism Study. Nah, Institute of Tourism Study ini fokusnya adalah macam-macam. Jadi ada culinary, ada segala macam untuk turisme, kan di Makau kan turisme ya. Tapi ada satu program yang namanya Heritage Management. Dalam program Heritage Management itu, mahasiswa tingkat 4 wajib mengambil modul Cultural Mapping. Nah, karena tidak bisa datang ke sana selama 1 semester, itu biasanya dimampatkan menjadi 2 minggu maksimum. 2 minggu itu mulai hari Senin. Saya terbang hari Sabtu sampai sana hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu off, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, biasanya ditutup hari Sabtu dengan public presentation, seminggunya saya balik lagi. Jadi persis 14 hari minus 2, berarti 12 minus 1, sekitar 12 hari efektif untuk 4 modul kredit. Dan mata kuliah ini hanya ada kuliah-kuliah di hari pertama. Jadi semua bahan disampaikan di hari pertama, sisanya itu mahasiswa langsung kerja di lapangan. Jadi tidak melakukan kuliah secara rutin, dan hasil akhir harus dipresentasikan dalam publik seminar, terbuka untuk umum, kalau bisa di tengah kota. Pamerannya, seminarnya di tengah kota, dihadiri semua stakeholder. Karena apa? Karena cultural mapping dan heritage manager itu urusannya adalah bagaimana dia menempatkan diri sebagai facilitator, kan. Jadi harus real, hands on. Nah, langkah pertama sebelum saya datang itu adalah set up Facebook, bikin Facebook group. Di sini ada IFT, HRET 414, itu nama modulnya 2020. Jadi waktu awal, pada awal yang seminggu sebelum saya datang ke sana itu Facebook group sudah harus dibentuk, dan di Facebook group itu semua mahasiswa dan pengajar atau narasumber yang ingin dipakai itu sudah jadi anggota, dan kita berinteraksi dulu, jadi sudah kenal satu sama lain. Ya, ini yang pertama, metode yang paling penting itu justru bikin grup ini. Lalu dari awal itu sudah bisa dikasih bahan-bahannya, jadi termasuk bahan mata kuliah segala macam bisa diupload di situ. Ada yang platform resmi punya universitas, tapi biasanya karena security lah, karena login harus pakai email address-nya kampus segala macam, malah nggak jalan dan terlalu kaku. Dan saya nggak suka yang kaku-kaku begitu, itu malah menghambat komunikasi untuk yang program intensif. Jadi lewat Facebook group itu kita lakukan program yang amat intensif. Nah, programnya sendiri sebetulnya amat simple. Tool yang digunakan itu Google Map. Google Map. Jadi kan harus melakukan mapping. Tahun ini itu persoalannya menjadi berbeda karena saya nggak bisa langsung ke lapangan, mereka nggak bisa langsung ke lapangan, ada 17 mahasiswa, 10 ada di Makau, 7 tersebar di kota lain di Cina, semuanya kena lockdown. Perbatasan Cina-Makau tertutup, jadi sama sekali tidak mungkin melakukan survei di lapangan. Padahal cultural mapping itu banyak tergantung pada wawancara dan segala macam, ya. Jadi harus hands on site. Nah, bagaimana cara mengatasi itu? Pertama, setiap mahasiswa harus membuat satu studi kasus. Studi kasusnya itu sudah disediakan. Artinya studi kasusnya itu tidak 100% murni, harus tidak mulai dari nol, tapi sudah ada bahannya. Nah, topik yang digunakan, yang saya pakai waktu itu adalah mapping tentang modern heritage. Modern heritage. Kebetulan Docomomo Makau
itu sudah punya buku. Mereka sudah akan menerbitkan suatu buku. Sebentar, ini kok rada kacau saya. Sebentar, kemanakah kau? Yes, share screen. Saya share screen. Buku ini, Macau Modern Walking Guide. Di buku itu sudah dilakukan mapping awal. Jadi ada peta kota, kemudian dari peta kota itu sudah diidentifikasi objek-objek arsitektur modern, A01, A02, A03, dan lain-lain. Dan sudah ada penjelasannya, ini lokasinya, kemudian sudah ada walking trail-nya, ada bangunannya, lalu masing-masing bangunan sudah ada keterangan singkat. Jadi ada lokasi, kemudian ada keterangan dalam 2 bahasa di situ, lalu ada foto. Nah, gitu aja. Jadi ini amat simpel buku ini. Nah, kita mulai dari situ. Kerjasama dengan Docomomo Macau. Jadi nanti orang-orang Docomomo Macau yang ikut menyusun buku ini dijadikan fasilitator dalam proyek ini. Nah, tugas mahasiswa adalah satu mahasiswa memilih satu bangunan yang sudah dia, misalnya nomor 13, tapi yang mereka harus lihat bukan hanya dari sisi arsitekturnya, karena mereka bukan arsitek. Mereka adalah mahasiswa urusan heritage management. Mereka tidak punya pengetahuan tentang arsitektur sama sekali. Hanya tahu soal style, soal bentuk, soal sejarah, segala macam. Yang mereka harus lakukan itu mencari kaitan antara bangunan ini dan konteks. Konteks sejarah, konteks sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain. Jadi judulnya itu Life in Between. Kehidupan yang ada di antara bangunan terhadap jalan, terhadap neighborhood, terhadap yang lain, dan bagaimana bangunan itu digunakan secara sosial ekonomi sepanjang beberapa generasi, sehingga bangunan ini layak untuk di-preserve. Artinya melihat ada sisi signifikansinya, membuat argumen signifikansinya apa. Nah, caranya untuk menentukan signifikansi itu bukan hanya berdasarkan data-data survei tertulis, tapi juga data langsung melalui wawancara, apresiasi publik, dan lain-lain. Jadi hari pertama yang kita lakukan adalah membuat mereka membuat regu. Jadi ada 2 regu. Yang satu adalah regu ini saya kasih lihat programnya. Terlihat nggak? Nah, saya share lagi aja. Share. Ini programnya. Course outline, cultural mapping, 4-16 Mei 2020. Jadi kita tulis di sini background-nya. This program continues focus on the significance of modern architectural heritage, alternative narrative. Jadi tidak sesuai dengan naratif yang asli, harus ada naratif baru. Currently, urban and architectural heritage is often associated with the tourism or state-oriented narrative. Historical areas and heritage buildings are being conserved, restored, reused, rebranded, gentrified, and even reconstructed to present the official version of history, or commodified to serve tourism target. Tapi kita bilang heritage is something significant or essential from the past, that we take good care, we want to pass to the next generations, dan segala macam. Tapi yang penting dalam hal ini kita harus membuat alternatif lain yang berasal dari bottom up, berasal dari masyarakat, dengan membalikkan paradigma top down tadi. Ini yang istilahnya critical thinking-nya di situ. Added value yang dilakukan oleh mahasiswa bukan mengulangi naratif yang sudah ada, tapi berangkat dari naratif yang sudah ada, mengembangkan kontra naratif, dan kontra naratif ini harus digali dari bottom up sehingga masyarakat bisa mendapatkan, merasakan sense of ownership terhadap heritage itu. Jadi ada elemen community based empowerment dalam exercise ini. Lalu programnya ini, nomor 1, series of online lectures on the principle of heritage management, research methodology, and project briefing will be conducted at the beginning of the program. Jadi hanya ada 1 hari. Use this Facebook close group for sharing and archive. Jadi Facebook yang tadi di link ke sini untuk sharing dan archive. Zoom is the platform for lectures, discussion, review, and public presentations.
Moodle itu sistem officialnya dia, only used for official functions, ya, untuk hubungan dengan universitas kayak itu. WeChat group for daily communication. Kenapa WeChat? Karena mahasiswanya ada di Cina dan ada di Makau. WhatsApp nggak jalan di Cina karena di-ban. Hanya WeChat yang bisa dipakai untuk cross border itu. Google Map juga bermasalah karena Google di-ban di Cina. Sementara kita harus ini. Jadi yang di Cina harus cari VPN atau cari jalan bagaimana, pokoknya harus bisa naruh pin di Google Map. Itu ada alat satu-satunya, karena mereka bilang, oh pakai Weibo, nggak bisa, karena yang dari saya juga nggak bisa punya akses di sistem Cina. Jadi itu memang problem besar yang harus diatasi. Kedua, hari pertama itu the class shall elect one class representative and one deputy class representative untuk komunikasi, responsible for coordinating the class activities and deliverables, communicating with the school and external parties related to this study. This project is a combination of individual works and group final presentations. Jadi nilai itu diambil dari individu, tapi juga group works. Sehingga ini supaya 100% continuous assessment, jadi tidak ada ujian lagi di akhir. Every student shall choose one modern heritage building in Macau. Ini tidak jadi ya, or the city that he has this lives. Jadi nggak jadi yang di Cina. Nah, semua harus di Macau, karena berdasarkan satu buku itu. So they can find local information directly both on-site and from local sources. Walaupun lockdown, tapi mahasiswa individual masih bisa jalan, keluar dari rumah, masih bisa ambil foto, masih bicara dengan orang. Nah, persoalannya 7 mahasiswa yang di Cina itu tidak bisa melakukan intervensi apa-apa di Macau kan. Jadi mereka harus minta bantuan temannya untuk fix mencarikan narasumber yang bisa memberi wawancara dan bersedia untuk melakukan video call dengan mereka yang ada di Cina yang nggak bisa masuk ke situ. Every student shall choose one modern building in China. They find local information directly online. Avoid replication or plagiarizing from previous years of class project. Study carefully report from the previous cultural mapping project. Jadi yang kelas sebelumnya itu di-upload. Mereka ada contoh dari kelas tahun yang sebelumnya. Tugasnya ada 5. Your task for this assignment is 5-fold. Historical reconstructions. Select one modern building. Make sure that the other student not replicate your choice. The selection of building will be discussed at the beginning of the program. Jadi hari pertama itu ada meeting pertama, itu mendiskusikan pilihan kamu yang ini, pilihan kedua yang ini, dan lain-lain. Look for information that directly related to your case. Seperti documents, map, pictures, movies, photograph, postcard, prints, oral history, song. Compile the information chronologically. This information is invaluable because they offer us glimpse into the morphological, sociological, and ideological layers of the urban context and the building that may come from a period of long ago and to present to may inform us about the significance of the place. Jadi mereka dikasih instruksi detail, harus melakukan apa, dikasih source-nya, arsipnya ada di sini, link-nya ada di situ. Kemudian kedua, mereka harus buat analisa. Analisanya nomor 1, transformation. Investigate the history of the place by identifying the states of change to the place. Misalnya erasure, conservation, rebuilding, redevelopment, relocations, resettlement populations, dan sebagainya. Find out when this change took place, cite your references. Jadi diajarin secara bagaimana melakukan analisa evidence-based yang bertanggung jawab. Kemudian contemporary setting, draw maps, make sketches, take photograph of the place, of the building that appears today, and use these graphical representations to comment on whether of any tangible and intangible element from the past layers have survived until today. The state of public awareness or official recognition according to them. Ya, jadi ini status formalnya seperti apa secara fisik dan lain-lain. Kemudian creating connections. A site of building cannot exist on its own. Explore the various connections made between the site and the people that used to stay and have affiliations. Look into activities, environmental, social, political, cultural, economic,
that used to occur within the site or building and the surrounding. Find significant national communal events, incidents related to the site and building, and investigate the chain links where and when such connection were made. Nah, ini harus diperoleh dari story, naratif dari lewat wawancara, naratif lewat video, berita di koran, dan lain-lain, diaduk jadi satu. Baru setelah itu, kesimpulan akhirnya adalah assessing significance. Write a personal statement about the significance. Maksudnya ini harus karya asli dia, novelty dia, berdasarkan hasil analisa data yang mereka cari itu. And as a conclusion of your analytical steps 1 to 4 above. Jadi kuncinya ada di sini. Instruksi ini harus jelas benar. Step by step dan logic. Dan fungsi kita itu kita hanya standby di Zoom. Harus ada 2 session Zoom, pagi dan sore. Jadi saya cuma standby antara jam 9 sampai jam 11 pagi, lalu jam 5 sampai jam 7 malam. Dalam kelas yang selalu terbuka ini, mereka bebas untuk keluar masuk dan bertanya. Dan ruang kelas di Zoom itu seperti kafe. Dibikin tidak pernah lock out, tidak pernah tutup, tidak perlu pakai password. Siapapun yang ingin masuk ke sana dan diskusi bersama temannya, itu bisa langsung masuk ke ruangan itu. Jadi nggak perlu bolak-balik bikin Zoom. Jadi kelasnya itu buka 24 jam selama 2 minggu. Penuh. Summarize your findings in a compact but comprehensive 5 to 8 minutes video clip. Jadi mereka deliverable-nya berupa video clip with running subtitle, translation, and narration in English. Itu kan sekarang ada software, mereka bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus. Mereka biasanya ngomong Kantonis. Nah, pakai bahasa Kantonis nggak apa-apa, wawancara Kantonis itu kan ada software yang bisa bikin terjemahan langsung dalam bahasa Inggris tuh, running text di bawah. Saling ngajari gitu cara ini. Nah, mahasiswa itu dibagi lagi dalam tim kerja. Jadi selain tim riset, masing-masing harus riset satu building, pada saat bersamaan mereka ada yang punya tanggung jawab bikin video, ada yang bertanggung jawab untuk editing website, bertanggung jawab untuk ngetik narasi, tanggung jawab untuk apa. Jadi tugas-tugas ini dibagi rata, sehingga kita bisa nilai komponen kerja mereka secara profesional dan nilai riset mereka. Jadi total saya itu punya sekitar 5 atau 6 komponen yang bisa dinilai secara terpisah-pisah secara individual. Summarize itu dalam video dengan accompanied by a written report 2,000 words in English. Use copyright free materials, misalnya untuk musik, untuk apa, untuk background dari videonya, and all citations and credits at the end of your video. Nah, ini yang namanya production team. Jadi yang tadi kan riset. Nah, ini production team, main task or follow. Jadi ada content team. Mahasiswa 17 dibagi. Content team, kedua adalah social media team, dan ketiga adalah event team. Event itu untuk seminar internasional yang paling akhir, untuk hari-hari terakhir. Content itu preparing the content, graphic, text, ngedit, ya. For web or blog, exhibition and publications, making website to consolidate all the individual video, text, narrative, and other materials, and running the final public event online. Itu tugasnya. Social media team, producing the project information video, termasuk video teaser, and uploading to YouTube or other video streaming platform. Vimeo nggak bisa karena di-ban juga, YouTube masih bisa. Ini harus pokoknya nggak peduli dengan apa, pokoknya nanti di link dari cloud itu. Setting up, designing, and uploading project repository, data cloud, blog, website, and new public Facebook daily, and publishing the event project through various media. Jadi termasuk promosi, sosial media. Gunakan Instagram, Telegram, Twitter, semua harus dikuasai oleh tim ini. Running the final public event online. Jadi mereka harus kerja bareng di public event. Event team to promoting, planning, rehearsing, and executing the public event, termasuk pakai Zoom webinar, termasuk bagaimana caranya streaming dan lain-lain. Yaitu termasuk ini through internet platform that can be accessed by audience globally across different system, for example China and non-China. Itu sistemnya berlawanan di situ. And the title and content of public event shall be decided by all class members.
soal temanya. Coordinating the final public event by involving all class members. Ya, jadi itu komponen nilainya tadi ya. Jadi komponen nilai riset dan proyek riset sendiri, tapi masing-masing juga punya tugas kedua, yaitu bagian dari teamwork, dari tim kerja. The final online public event and presentation will be conducted on Saturday, 16 May. Ini hari terakhir. Attendance of all daily class progress, reporting, and discussion online session is compulsory for all class member. Mereka wajib ketemu 2 kali, pagi dan malam, pagi dan malam. Production of drawing, mapping, blog, video, and other deliverables shall be conducted simultaneously at the same time and concurrently as data collections, discussion, and analysis. The project is a multitasking collaborative work, wherein each person has an individual contributory role to play. Everyone shall be able to contribute positively to good teamwork and strong camaraderie. Karena dalam hal kenyataan itu banyak konflik dalam pressure ya, pressure-nya kan gede banget selama 2 minggu nggak pernah tidur segala macam, kerjaan ruwet, sehingga mereka harus bisa mengatasi interpersonal friction, harus bisa membesarkan hati mereka yang down, yang gagal. Karena pada konsultasi riset misalnya itu ya kayak grade biasa gitu. Ini jelek, hasil mulai, ulang lagi. Mereka harus bisa mengatasi persoalan emosional secara rasional dan bisa memanage time dengan baik. Itu semua kan 3 elemen pendidikan. Psikomotorik, itu skill ini semua. Kognitif itu yang pengetahuan, knowledge, dan keterampilan. Dan yang satu lagi yang paling penting itu afektif. Value, ethics, termasuk interpersonal EQ-nya juga ikut dikembangkan di situ. Sehingga dalam 2 minggu itu mereka bisa berubah menjadi seseorang yang bukan hanya paham tentang ilmunya, tapi juga menjadi lebih dewasa. Karena dalam waktu 2 minggu itu benar-benar masuk pressure cooker gitu. The usage of original creative material is strongly encouraged. All sources, image, text, video, interviews, music must be appropriately credited at the end of the exhibition. Posters, booklet, video clips, website, and essay. Itu deliverables-nya. Ya, jadi ini contoh programnya. Lecture will be recorded, program introductions, modern Asian architecture, berapa menit. Kemudian Macau Southern China Modern Architecture dari Rui dari Docomomo Macau, kemudian ada placemaking, assessing design, semua diberikan di hari pertama. Lalu hari kedua, ketiga, keempat itu cukup reporting and building selection research, reporting discussion, research, reporting discussion, terus gitu. Kemudian ada interim presentation individual, langsung masuk ke hari Jumat itu. Sabtu Minggu tetap production, jadi mereka tidak dibiarkan istirahat, tapi harus production sesuai dengan tim masing-masing. Lalu Senin, Selasanya yang ini harus reporting and discussion, baru ada interim presentation langsung rehearsal. Ya. Ini karena mereka ada ujian ya terpaksa di scrap di situ. Hari terakhir hari Kemisnya itu reporting discussion, revision, pagi sampai malam. Jumatnya finalization, langsung interim presentation, final rehearsal. Besoknya Sabtu langsung final online public event and seminar. Jam 9 sampai jam 12, buka secara internasional. Gitu. Deliverables-nya 5 menit introduction video with running subtitle. Consolidated project website. Contains the narrative integrated interactive mapping video, termasuk public Facebook page and YouTube video through hyperlink and QR code and other platforms. Semua harus interlink. Online public presentation, exhibition, and walking tour. Jadi walking tour itu bagian dari program webinar. Artinya mereka pakai video 5 menit, kemudian mereka menjelaskan, terus ganti ke bangunan lain, ganti bangunan lain. Jadi kayak walking tour gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dikembangkan. Kalau seandainya cukup waktu, bisa pakai Google Earth kan, sambil Google Earth bisa jalan ke sana, jalan ke sini. Cuman persoalannya tadi platform dari Cina dan non Cina tidak kompatibel dan banyak sebetulnya peserta webinar itu yang dari Cina. Kemudian harus terakhir ini ada yang namanya ini individual reflection essay on the new skill and new understanding that you have learned from these modules. Hanya 2-3 halaman, a printed report dari semuanya. Kemudian 1 minggu kemudian harus disubmit.
interim presentation 30%, public presentation 30%, final printed report 30%, individual reflection 10%. Jadi program ini sama bobotnya dengan, bukan 4 SKS, 3 SKS di sana, 3 kredit yang dilakukan secara dalam waktu 2 minggu. Dan ini hasilnya. Oke, saya share lagi. Ini hasilnya. Ini website yang mereka bikin. Pakai blog, pakai Wix. Website builder, Voices of Macau Modern Architecture. Dalam 2 bahasa, link ke Facebook, ke yang ini ke Weibo kalau nggak salah, atau ke link di Cina ini, YouTube dan Instagram. Kemudian ada home, our buildings, our event, our video about us. Nah, kalau kita link ke sana, ini video teasernya. Di-upload di situ. Kemudian kasih peta. Ya, ini lokasi bangunan yang mereka studi. Jadi kalau diklik bisa langsung masuk. Introduction 2 bahasa, our event. Ya, kalau kita lihat di sini. Itu posternya, Zoom ID-nya, password-nya, login, logout, diorganisir, lalu bikin poster dinamik, bisa kelap-kelip. Ini kan kerjasama ini termasuk deliverables ini, bagaimana bikin poster yang menarik, bagaimana bikin QR code. Lalu ada penjelasannya tentang naratifnya dalam 2 bahasa. Jadi termasuk nanti bagaimana cek terjemahan, bagaimana Inggrisnya benar atau enggak, narasinya, datanya benar enggak, itu proses yang kita diskusikan tiap hari tadi. Our buildings, kalau kita lihat di, nah, sini kita mundur. Ini dalam kategori daily life, entertainment, education, gambling, dan lain-lain. Terus ini kasus bangunannya. Misalnya, kalau diklik satu bangunan misalnya, kita lihat di situ, itu bisa menunjukkan hasil riset mereka tentang local modernity. Nama bangunannya, copyright mereka sendiri, karena ini semuanya adalah karya asli ya, termasuk foto, dalam 2 bahasa, dan ada analisisnya, butterfly method yang kita pakai, supaya di MAN kan biasa kita pakai itu, modern academic network, tentang emotional, rational, past, present, situasi, lalu dijelaskan di sini, lalu referensinya di situ. Ya, jadi ini bangunannya. Kemudian kasih lihat ini video masing-masing, our video. Jadi ini video klip mereka, ada 17 video, di-upload di sini. Dan ini semuanya ada di YouTube, bisa diakses di YouTube. Sehingga kalau misalnya dia pakai karya yang tidak asli untuk lagunya, otomatis di-shutdown sama YouTube. Jadi ada proses seleksi. Bahkan di beberapa program sebelumnya, saya wajibkan mereka untuk upload ke Wikipedia. Nah, di Wikipedia itu nanti akan digebukin dengan orang, segala macam orang, kalau sampai mengupload sesuatu yang nggak benar. Dan pada saat upload, harus menyerahkan print-out-nya, lalu beberapa 2 minggu kemudian, pada saat wiki itu sudah established, kita cek lagi apakah ada orang lain yang mengedit itu, soal akurasinya. Ya. Ini video buatan mereka sendiri. Jadi bukan buatan orang profesional pakai alat yang paling simple ya, alatnya ya pakai handphone, pakai apapun yang free, nggak usah beli itu. Terus di acara terakhir, di acara seminar itu masing-masing harus bikin TikTok untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Ini portfolio mereka di masa peserta, masing-masing ada timnya. Kalau diklik nanti masuk ke TikTok mereka, nah TikToknya dipresentasikan saat seminar internasional, saat-saat jeda. Jadi memang pakai cara-cara anak muda. Gitu. Who we are, mahasiswa ini termasuk feedback. Kalau misalnya ada orang yang ingin komplimen atau apa, yang kita kumpulkan langsung di link ke Facebook. Gitu. Jadi kurang lebih begitu, dengan program yang seperti itu, kita bisa
melakukan mata kuliah dalam bentuk blended learning sebetulnya, termasuk flipped classroom model, secara efektif, efisien, dan komprehensif, mencakup semua aspek pedagogi dalam waktu yang amat singkat, dengan bobot dan kualitas yang tidak kalah dengan semester yang satu semester. Bahkan menurut feedback, sebetulnya ini jauh lebih efektif untuk pembelajaran daripada di stretch, kemudian terpecah-pecah loh, mikir mata kuliah A, kemudian minggu ini itu mata kuliah B, nanti mata kuliah C. Terus nanti ujian juga bentuknya hanya sekedar revisi, hanya ngapalin sebentar, revisi dari yang sudah pernah didengar, dibaca, hanya melihat pada produk saat ujian itu. Dibandingkan dengan cara tradisional, blended learning seperti ini rasanya jauh lebih optimal. Dan apalagi dalam situasi COVID seperti ini, 100% kita tidak bisa 100% bisa melakukan kelas meeting. Cara online seperti tadi, itu bisa mengatasi persoalan tadi, yang seharusnya hands-on, yang harusnya on-site, bahkan bisa dipakai juga untuk exercise design, ya, bukan hanya menyangkut soal study, dengan fungsi share screen, pakai whiteboard, kita bisa asistensi, coret-coret gambar, denah tampak potongan, kita bisa show model 3 dimensi yang mereka bikin di rumah, mereka bisa bikin foto dari model atau dari site, kemudian oret-oret barengan kiri kanan. Teknologi itu memungkinkan untuk melakukan pembimbingan seperti itu. Bahkan ini bisa direkam, bisa dijadikan modul online. Bisa dikemas, diedit sedikit, kemudian bisa dijual. Apakah itu masuk MOOC, MOOC, apakah itu jadi TED, ya, pakai kayak untuk universitas terbuka, apakah bisa dimasukkan dalam platform apapun. Dan kita memang di NUS itu didorong 100% bebas dari ujian, tidak lagi pakai ujian, semuanya ke 100% continuous assessment. Didorong seluruhnya kalau bisa itu ke flip classroom model, supaya tidak ada problem lagi di penjadwalan, karena kalaupun dia tidak bisa ikut hadir dalam satu modul tertentu, dia bisa putar sendiri rekamannya dan dengerin lagi kuliahnya, ngejar dengan sendirinya. Tidak ada problem jadwal yang tumpang tindih, apalagi dan yang paling penting itu transformasi dari yang namanya teaching menjadi learning itu bisa dilakukan secara cepat, dan ilmu dan pembelajaran bisa menjadi lebih efektif dengan cara seperti ini. Jadi kurang lebih itu dulu mungkin yang mau saya sharing, kalau ada yang ingin tanya atau diskusi soal ini. Oke, terima kasih Pak JW, langsung penuh kepala. Bagi yang berpengalaman di MAN itu ada beberapa teman itu yang dulu pernah di Padang atau pernah ya tentang heritage ini mungkin banyak teman-teman yang sudah atau Bapak Ibu yang lain sudah pernah mendengar. Tapi buat saya ada beberapa hal yang menarik terlepas dari kasusnya Pak ya. Ya instruksi yang jelas dan detail. Itu mules dah, bikin mules untuk membuatnya aja udah cukup effort sendiri. Kemudian ada kelas yang terbuka 24 jam yang tadi di Zoom. Kemudian kita ngecek atau mahasiswa akan datang di kelas itu untuk diskusi baik dengan dosennya maupun dengan temannya. Itu juga catatan yang menarik. Dan ini yang paling seru adalah produk akhirnya, Pak. Jadi produk akhirnya tidak lagi formal, sebuah karya ilmiah formal bentuk tulisan apa-apa, tapi bisa YouTube, bisa bahkan masuk ke kesenangan anak generasi Z itu kan, IG, kemudian TikTok dan segala macam. Ini buat saya menarik adalah lengkap penilaiannya ya Pak. Kan tidak hanya kemampuan si mahasiswanya saja, tapi kemampuan untuk berkolaborasi, kemampuan untuk kerjasama, kemampuan untuk catch the teknologinya kan juga seperti itu. Itu yang menarik.
daripada saya ngoceh lagi nanti paparan lagi. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mau berdiskusi silakan langsung raise hand. Nah, bukan ini bisa langsung. Nanti nih, Ya. tahu puluhan tahun nggak ketemu kita. Ya Pak, selamat jumpa lagi Pak Yes. Dewi. Tadi menarik ya paparannya Pak, dan itu memang saya bersama teman-teman di warung kopi ini gelisah. Saya yang gelisah, nggak tahu teman yang lain Pak. Kalau boleh tahu Pak JW, jadi tugas kita selaku teaching menjadi learning ini, itu kalau dalam kasus yang Pak JW buat, itu Bapak itu apa saja yang disiapkan? Selain tadi saya lihat bahwa ada objektif yang kita siapkan ya, apa dengan rinci itu step by step yang tadi Bapak katakan. Saya nggak tahu buka Zoom 24 jam saya kira nggak bisa kalau kita itu masih pakai uang siapa nggak tahu ya Pak JW. Corporate bisa saya bukain untuk e-commerce Indonesia 24 jam itu. Alhamdulillah, jadi Bapak nawarin saya atau kita semua di sini. Saya bikinkan warung kopi 24 jam. Jadi gampang itu caranya, saya bikin Zoom corporate ya. Kemudian hostnya saya, kemudian saya leave, saya nggak pernah close. Oh gitu. Jadi orang lain asal nomor itu masuk tanpa ada password, tanpa ada waiting room, pokoknya nyemplung aja sendiri. Nanti janjian sama teman pakai WhatsApp, barengan di situ, ngobrol langsung di situ. Waktu leave, kok nggak bisa nutup karena bukan host kan? Ya, gitu aja. Ya. Jadi ini pinter banget mancingnya ya. Diem dong. Nah itu Adianto juga punya free itu tuh, bisa pakai itu kan, Trisakti juga itu. Bisa itu. Nggak ada Pak JW, kita minta tolong aja kalau gitu, kalau Bapak punya link ke e-commerce dan bebas 24 jam itu menarik. Tapi hanya berapa boleh pakai berapa hari Pak? Atau bisa kita pakai kalau Bapak kan 2 minggu nggak close Zoom-nya. Sementara kita kan misalnya ya nggak masa 6 bulan 4 bulan nggak di close kan nggak mungkin ya itu. Kita harus buat itu, kita ditawarin berapa nanti harus ngobrol dulu lagi dengan Pak JW. Tapi yang saya mau tahu selain kita buka dan Pak JW siap di yang tadi jam 9, jam 11 sampai jam 5, jam 7, apalagi yang di awal kita siapkan, karena saya lihat Pak JW kayaknya di awal memang pekerjaan kita berat gitu aja Pak untuk menyiapkan itu semua secara detail. Betul atau tidak itu Pak? Sebetulnya enggak, saya hanya siapkan buka Facebook grup baru. Kemudian minta tolong salah satu dari yang sudah punya akun Facebook nyemplung ke situ dan masukin semua teman-temannya. Itu aja. Nah, kedua, materi yang saya siapkan hanya cari objek kan. Nah, objek yang paling gampang supaya mereka nggak usah kuliah di lapangan itu ya misalnya tadi proyek buku tadi. Sudah ada lokasinya, sudah ada sedikit keterangannya, sudah ada namanya. Nah, itu sebagai titik awal supaya mereka bisa riset selanjutnya. Itu yang di-upload, itu doang. Terus kemudian saya bikin Google Map. Nah, Google Map tadi, masing-masing kan nanti lewat Facebook kasih tahu mereka harus punya Google account, masuk ke sana, ajarin bagaimana cara naruh pin. Jadi bangunan itu dipin dulu, bangunannya. Nah, setelah dipin, pin itu kan bisa diisi dengan link. Linknya itu ke cloud. Misalnya dia nemu video klip, dia nemu apa, tinggal di-scan, masukkan ke Google Drive, lalu dari Google Drive di-link ke klip itu, sehingga seluruh data dikumpulkan di setiap pin itu. Saya setiap kali bisa ngecek kan, tinggal buka Google Map-nya, saya klik pin-nya, isinya ada atau enggak, kosong atau enggak. Kalau saya punya bahan baru, langsung saya kasih message lewat Facebook atau lewat WhatsApp atau lewat WeChat. Dan kalau saya nggak perlu ada di rumah gitu, saya bisa ngeluyur kemana-mana karena Zoom saya bisa login dari handphone kan. Ya. Jadi kalaupun ketemu pas saya ada di mana, tinggal buka handphone, udah jamnya ketemu. Mereka pengen di luar jadwal itu, tinggal kirim message di WeChat atau WhatsApp, saya bukain Zoom-nya. Langsung kita ngobrol di situ. Dan kalau nggak mau di Zoom, mau nanya langsung pakai WeChat atau langsung pakai WhatsApp, bisa anytime, 24 jam juga. Jadi komitmen saya itu 24 jam kali 2 minggu tadi. Jadi sebenarnya tidak sulit, nggak sulit. Ini ada 2 penanya lagi. Monggo, Bu Wasilah sepertinya ya. Oke. Selamat
Selamat siang, Pak Ya. GW. Saya sangat tertarik dengan sistem pembelajaran learning tadi ya, Pak. Nah, kalau benar yang kata Bu Gantini tadi bilang bahwa mungkin kalau dari segi teknologi mungkin kita banyak kelemahannya kalau khusus kasus kita di Indonesia ya, karena pasti mahasiswa-mahasiswa pasti alasannya, wah kita nggak punya kuota nggak punya ini dan segala macam. Nah kira-kira untuk kelemahan atau dalam sistem pembelajaran itu ada nggak Pak selama menggunakan sistem seperti ini? Mungkin dari segi materi, penguasaan materi atau yang lain-lain. Kira itu Pak. Sebetulnya enggak, ini karena terpaksa karena COVID maka harus 100% online. Normalnya selama 10 tahun terakhir, setiap tahun saya ke sana itu tidak pakai online. Kita hanya pakai WhatsApp sama Facebook dan WeChat itu hanya untuk komunikasi, tapi saya hadir di Makau. Dan saya buka 24 jam, maksud saya kalau saya di sana, di hotel atau di mana, anytime saya bisa jalan langsung ke lapangan, bisa langsung dibimbing. Itu seperti mata kuliah biasa, kayak workshop biasa gitu, cuman intensif. Workshop ya. Workshop, bentuknya workshop. Ini karena darurat gitu. Nah, tapi karena pelajaran dari semester ini, kalau semester depan atau tahun depan saya balik lagi ke sana dan tidak ada masalah COVID, rencananya saya mau bikin hybrid. Jadi tetap hands-on, tetap pakai cara itu, tapi seminar terakhirnya harus seminar internasional. Jadi yang kemarin hari Sabtu itu seminar internasional itu datang dari India, datang dari Australia, datang dari Belanda, datang dari kota-kota di Cina, semua ikut di situ. Mahasiswa itu langsung saya tantang, ini bukan hanya kamu yang dipertaruhkan, tapi nama IFT dan nama Makau. Kalau sampai apa yang kalian omongkan itu nggak benar atau nggak gimana, kalian yang merusak itu sendiri. Jadi dengan dikasih tantangan tanggung jawab seperti itu, mereka kerjanya jadi benar-benar gitu. Jadi ada apa ya, rasa heroik. Tantangan juga sih ya. Tantangan dari awal saya udah kasih tahu gitu, hati-hati bahwa ini hasilnya akan diekspos ke publik. Jadi sebetulnya bukan kesulitan, tapi memang istilahnya kalau dalam pedagogi itu tidak ngajarin berenang dengan teori, tapi mereka langsung diceburkan ke air dingin. Iya, betul. Kita yang memang harus memanage mereka itu soal mental, supaya mereka tidak down, putus asa. Nah itu dinamika di dalam grup itu yang kita harus jaga supaya tidak terjadi konflik. Dan sering-sering kita tinggal beliin pizza loh. Kalau udah kerja malam ngerembur gitu, tiba-tiba pesenin pizza, bang gitu kan, seneng mereka. Itu teknik biasa lah. Kalau arsitek kan tahu kita ya pakai cara kalau sudah down di studio itu bagaimana menghidupkan lagi gitu. Hanya memanage itu seperti kita ngurusin anak-anak kita gitu. Ya, kalau yang sudah pernah ikut workshopnya MAN 2 minggu mati-matian itu pasti terasa Pak Al itu udah ketawa-ketawa karena biasanya itu tahun itu hari ke-5 ke-6 itu paling bleret dan paling banyak konflik di situ. Tapi akhirnya itu kan hanya soal komunikasi dan melatih interpersonal relationship dan communications. Ya. EQ-nya jadi berkembang, bukan hanya EQ. Oke, cukup Prof. Wasila? Ya, cukup Pak. Oke, selanjutnya ada Bu Fenty, silakan langsung Bu Fenty. Ya, terima kasih Pak. Saya sangat tertarik ya Pak dengan bahasan ini. Mohon memperkenalkan diri dulu, saya Fenty dari ITS. Saya di sini merasa bahwa saya masih junior sekali, baru 1 tahun bergabung dengan ITS. Tapi karena ada COVID ini kemarin untuk kelas History of Architecture di kami, saya coba menerapkan apa yang dilakukan Pak Johannes Widodo itu Pak. Dan memang mahasiswa tuh akhirnya di akhir semester tuh bisa menciptakan draft paper yang di luar ekspektasi saya, di mana biasanya kan mata kuliah histori itu cukup membosankan, kemudian mereka tuh bisa menemukan hal-hal baru dari history of architecture yang bisa diangkat ke dalam paper. Nah, tapi ada kendala Pak sebenarnya yang kami temui ketika semuanya persis seperti apa yang Bapak lakukan, kami menjalin komunikasi dengan mahasiswa dengan baik melalui WhatsApp, tapi pada akhir kuliah itu saya minta
memintai kayak apa ya, istilahnya feedback itu bagaimanakah sebenarnya yang mereka rasakan ketika online full seperti ini gitu. Ada satu yang menggelitik itu Pak, jadi beberapa anak sekitar 30% itu mengungkapkan bahwa mereka tuh sebenarnya nggak paham gitu student centered learning itu seperti apa gitu. Jadi sebenarnya dari awal kami tidak memberikan kuliah yang seperti kayak materi seperti itu, tapi kami kasih objek, mereka yang mengkaji dari segi ini, kemudian dievaluasi bersama. Nah di akhir itu saya compile semuanya sehingga satu kelas itu bisa berdiskusi via Google Drive, Excel gitu, dilihat komparasi datanya, apa-apa sih informasi yang bisa diambil dan kira-kira apa yang akan bisa menjadi ide bagi mereka untuk membuat paper. Nah, apa ya Pak, saya tuh pengen tahu bagaimana sih istilahnya menjelaskan ke mahasiswa bahwa dengan student centered learning ini tuh kalian belajar berpikir kritis gitu loh, active learning gitu. Karena selama ini kan mereka kalau saya pahami mereka biasanya mendapatkan kuliah gitu, sehingga ketika disuruh pribadi seperti ini tuh banyak yang agak terbata-bata gitu, sehingga dalam online seperti ini mereka tidak bisa kecuali kalau tugasnya itu sudah didikte banget gitu Pak. Jadi kurang istilahnya critical thinking-nya itu kurang keluar gitu akhirnya. Nah, kira-kira selama Bapak menjalankan itu, mungkin kan karena background mahasiswanya berbeda ya Pak. Kalau di Indonesia kan karena sistem pendidikan dari SD dan sampai SMA-nya itu sangat-sangat istilahnya doktrinasinya sangat tinggi. Kemudian ketika masuk kuliah mereka harus dibebaskan berpikir gitu, dan dibandingkan oleh mahasiswa yang di luar yang seperti Bapak ajarkan itu kan jadinya agak berbeda. Apakah ada kayak trik-trik atau yang biasanya Bapak lakukan untuk memahamkan mahasiswa bahwa student centered learning itu seperti ini gitu Pak? Terima kasih. Itu selalu terjadi tiap tahun di program di Makau ini, karena mereka bukan arsitektur, mereka nggak ngerti soal bangunan, tapi objeknya kan menyangkut arsitektur. Dan waktu dikasih di buku itu, yang keterangan di buku itu kan buku tentang arsitektur, stylenya ini, modernisme, segala macam, banyak jargon-jargon yang mereka nggak ngerti gitu. Lalu yang Rui, yang arsitek dari Docomomo Makau yang menjelaskan, dia juga arsitek kan, jadi dia pakai bahasa yang nggak ngerti. Jadi mereka biasanya frustasi. Lalu tindakan mereka anak sekarang itu selalu googling. Dia nyari dari internet jagoan itu, dapat segala macam. Nah, laporan hari pertama kan mereka punya objek, hari kedua mereka cari informasi sendiri, hari ketiga pagi mereka harus presentasi tentang objek itu. Itu kita gebuk langsung di sana. Jadi apa yang kalian omongkan itu sebetulnya sudah ada, saya sudah ngerti, hanya di googling. Dan itu hanya 30-20% dari yang harus kalian lakukan. Sisanya yang 60-70% yang akan dipresentasikan akhir lagi, saya tidak mau lagi soal itu. Harus cari langsung dari tangan pertama. Dan mereka kan bingung gimana tangan pertama. Ya ngomonglah ke arsiteknya siapa, atau cari kontraktor, atau orang penghuninya, segala macam. Mereka ngeluh kan, karena nggak pernah bisa bicara sama orang. Saya pikir saya nggak mau tahu, pokoknya besok, sore ini langsung cari cara keluar, karena di Makau masih boleh keluar, masih boleh bicara kan. Pokoknya cari apakah dia itu tukang rokok yang nangkring di emperan sana. Pokoknya ada 5 atau 6 wawancara. Dan itu harus direkam lewat pakai videomu. Kalaupun mereka muka nggak mau tahu, yang penting ada suaranya. Lalu buat laporan lagi besok pagi. Wah, pertamanya seret kan, hanya dapat 1 atau sulit untuk itu. Saya bilang, oke, saya punya banyak teman di Makau. Kamu mau tahu soal apa? Mau tahu soal apa? Nah, pakai power of connection. Saya minta teman-teman saya di sana untuk ngenalin ke ini, ngenalin itu. Kamu cari ke kakek kamu, ke nenek kamu, ke ibu kamu, teman. Pokoknya apa yang ngerti soal tempat itu. Bukan tentang bangunannya. Tentang arsitektur cukup. Itu di googling 30% itu cukup. 70% itu tentang life, tentang kehidupan, apresiasi. Tentang insiden, cerita hantu lah, ada pembunuhan lah di situ. Termasuk apa ya, kayak anekdot-anekdot gitu. Dan mereka mulai ngerti pada saat create interim, kita kasih apresiasi. Jadi apapun yang mereka temukan secara orisinal, kita appreciate. Jadi membesarkan hati mereka. Jadi mereka nggak yakin, apa ini apa cukup ilmiah, cukup. Aku bilang, loh, pernah ada nggak di Google? Nggak ada kan? Berarti itu kan milikmu. Berarti kan itu betul-betul novelty. Mereka jadi ngerti apa itu konsep novelty. Nah, bagaimana caranya? Ya kamu tulislah resume, bikin 1 halaman A4, tuliskan kira-kira apa summary-nya dari itu. Dan metode untuk mengkompres semuanya jadi video yang 5 menit,
Ya, itu kan video mentahnya mungkin setengah jam dari macam-macam sumber, dari internet, dari apa. Kemudian dikompres dari 5 menit pakai running text. Itu cara mereka untuk mengkristalkan penemuan. Nah, pada saat asistensi tentang video yang kasar itu, kita suruh hari ke-6 ya, hari Jumat terakhir itu sebelum masuk ke tahap berikutnya, video kasar mereka itu harus tayangkan, lalu kita kasih banyak pujian dan kritik untuk membetulkan yang video yang mereka bikin. Itu dengan melakukan proses seperti itu mereka merasa ada perkembangan gitu. Jadi memahami soal learning tadi itu apa maksudnya. Novelty itu apa maksudnya. Otentisitas itu apa maksudnya gitu. Itu penekannya kuncinya tadi. Hari pertama, hari kedua kita memang harus keras dan langsung katakan apa yang kamu temukan lewat internet itu maksimum hanya 30%. Saya nggak mau lagi dengar tentang itu. Dalam 3 hari ke depan, pokoknya saya mau tahu yang 70% yang nggak ada. Ya. Baik Pak, terima kasih, jelas banget tadi yang missing link yang kemarin kami cari ini Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih Bu Fetri. Selanjutnya Pak Raka. Ini sambil gambar Pak ya. Silakan memperkenalkan diri Pak. Ya, selamat sore Bapak. Yes. Kenalkan saya Raka dari Bali Pak. Yes. Jadi kebetulan nih dapat tugas dari jurusan untuk acara ini. Saya terlebih tertarik karena ada satu topik yang harus dikerjakan selama 2 minggu. Ya. Nah, kalau di jadwal di kuliah semester itu kan ada sekian mata kuliah Pak. Misalnya ada 6. Bagaimana misalnya dari 6 itu apakah pernah Bapak lakukan di universitas Bapak mengajar untuk membuat setiap mata kuliah itu dalam waktu yang dimampatkan seperti itu Pak. Misalnya satu studio dibuat dalam 1 bulan, khusus studio saja, kemudian bulan berikutnya mata kuliah yang lainnya dan terus. Apakah ada metode seperti itu? Apa hanya 1 semester itu atau hanya ada sedikit mata kuliah dalam 1 semester? Setiap awal tahun akademik itu kalau di NUS ya kita selalu ada retreat dosen untuk bicara soal schedule segala macam, seluruh jurusan ngumpul 1 hari 2 hari gitu, kita ke resort atau kemana supaya nggak tidur, lalu kita bikin kesepakatan itu ngatur jadwal. Jadi ada mata kuliah yang siapa yang pengen pakai blok modelnya, si A, si B, si C, yang lain siapa yang masih harus pakai konvensional. Nah, lalu kita bikin kesepakatan hari ini tidak pernah kalau dimasukkan dalam matriks langsung kelihatan kapan yang kita tidak boleh ada acara lain karena ini untuk katakanlah ada grade studio. Sementara hari ini itu ada mata kuliah biasa yang mau melakukan kuis atau ujian. Nah, nanti ada waktu tertentu, oke, kalau gitu mata kuliahnya mulainya nanti tolong dimundurkan minggu ketiga baru mulai kuliahnya, supaya minggu pertama, kedua itu bisa didedikasikan untuk yang mata kuliah yang mau pakai blok 2 minggu intensif. Jadi negosiasi awal itu untuk membuat agreement bersama dosen-dosen lain sebagai jurusan untuk ngatur jadwal, mana yang mau pakai blok, mana yang pakai itu, dan menghindari konflik-konflik dan memperatakan beban mahasiswa. Kita bayangkan mahasiswa itu bebannya bagaimana. Jangan sampai mahasiswa itu terlalu banyak bebannya dinumpuk di saat-saat terakhir. Nah, beberapa mata kuliah saya yang normal, biasanya kalau tidak mata kuliah pokok, kan ada 13 minggu. Minggu ke-10 itu sudah selesai mata kuliah saya, yang modul pilihan elektif. Kenapa? Karena 3 minggu terakhir itu mahasiswa arsitek sibuk di studio, dan mereka percuma. Kalaupun kita ada di kelas, dia nggak akan datang, kan? Jadi, 3 minggu terakhir itu semua mata kuliah yang tidak studio sudah harus selesai. Gitu. Nah, soal pada akhirnya kan yang harus dimasukkan ke sistem itu kan nilai akhir kan. Ya. Misalnya pun di Indonesia harus tetap ada komponen UTS, harus ada komponen UAS, ya itu ikutin aja formalitas itu. Bagaimana cara kuliahnya kan terserah kita. Nah, ini kita anggap sebagai UTS, ini kita anggap sebagai apa itu ya, untuk memenuhi birokrasi kan. Ya, kepentingan
Ya, tapi yang penting adalah kesepakatan di studio di sesama dosen mata kuliah. Itu gunanya yang namanya koordinator tingkat. Jadi di sistem kurikulum pelaksanaan itu ada koordinator tingkat 1, koordinator tingkat 2, koordinator tingkat 3. Nah, tugasnya untuk mengatur supaya beban mahasiswa itu tidak jomplang dan tidak terjadi tabrakan-tabrakan soal submission, soal kuis, soal ujian dan lain-lain. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Boleh saya nyambung dikit, Pak? Boleh. Melanjutkan dari Bli Rage tadi. Seandainya ketika pas waktu retret itu masing-masing dosen mengungkapkan materinya dan sistemnya, kemudian ada beberapa titik ternyata bisa dikolaborasikan dalam artian bisa ditumpuk gitu. Iya. Itu sering terjadi, benar? Katanya di situ, di-share. Oh, okay. Bahkan kadang-kadang ide-ide, oke, mari kita bikin vertical studio. Jadi ada satu objek tertentu dari studio, katakanlah menarik ya, objeknya ini pesanan dari institusi, misalnya kayak Jurong Town Corporations. Mereka pesan di satu riset, terapan, yang ini riset by design ya, kan riset by design. Mereka ingin menggunakan super platform, supaya semua infrastruktur harus di bawah, kemudian di atasnya itu baru dibikin bangunannya. Mereka ada satu wilayah gitu. Nah, itu biasanya kan dikerjakan di level master. Nah, tapi kita bilang ada elemen tertentu yang bisa digabungkan dengan kurikulum tingkat 4 atau kurikulum tingkat 3. Kita bikin kesepakatan berapa studio, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5 didedikasikan untuk proyek itu. Lalu kita bikin vertical studio. Jadi nanti streetnya bisa masing-masing, targetnya bisa masing-masing, tapi semua kontribut ke proyek itu. Nah, begitu selesai, maka laporannya bisa dirangkum jadi satu, kemudian diserahkan kepada si sponsor itu. Pemberi tugas. Ya, jadi win-win solution. Jadi tidak hanya satu semester, bahkan bisa sampai cross vertical studio. Wah, tambah puyeng. Oke, selanjutnya ada karena 3 dimensi dong, jangan 2 dimensi. Iya kan arsitek 3 dimensi, Pak. Oke, berikutnya ada Mbak Dini. Silakan, Mbak. Iya, Pak. Nuhun. Halo, Bapak. Wit, Jo. Pak Punten, mau cerita dikit boleh ya, Pak ya? Panjang kayaknya. Bapak Adianto nanti kalau panjang. Iya. Jadi pas selesai tahun 2018 Bapak ke Lampung, kita bikin kuliah di lapangan gitu. Di halaman luas gitu. Anak-anak saya selalu bilang gini, Bu, kita nggak usah lah kuliahnya di kelas. Ya boleh. Tapi kita nentuin, jadi ada gitu kan 16 minggu dipotong sama UAS, berarti kan 15 minggu untuk kuliah. Dan prinsip dasar seluruh mata kuliah saya itu tidak ada UTS dan tidak ada UAS. Pertama, malas baca tulisan nggak jelas mahasiswa. Yang kedua, saya bingung nentuin nilai di tulisan itu berapa. Akhirnya, dalam 10 kali pertemuan, itu ada saya yang presentasi tentang mata kuliah awalnya apa, terus nanti mereka akan belajar apa aja, terus nanti mereka akan gantian mencari bahannya sesuai dengan yang sudah saya tentukan kita bakal belajar apa. Nanti boleh milih posisi lokasinya di mana, di dalam kampus, di luar kelas boleh, di dalam kampus, di dalam kelas boleh, atau sekali-sekali kadang kita ke kafe tapi waktunya sore. Jadi benar-benar ke kafe jam 7 sore sampai jam 9 malam. Atau lagi penasaran dengan kampus orang, akhirnya kita nongkrong di kampus orang, di halaman kampus orang buat ngajar gitu. Saking riwahnya nggak tahu mau ngapain lagi di mana. Atau kita ke mana ya kemarin itu ke mall, kita akhirnya kuliah di mall gitu kan. Nah, untuk proyeknya setelah kita dapat yang namanya teorinya, masing-masing dosen punya lokasi untuk penelitian. Akhirnya saya membawa mahasiswa itu nginep di tempat penelitian itu selama 2 minggu. Jadi 4 hari di sana,
Terus habis itu pulang, kita diskusi lagi, terus balik lagi minggu selanjutnya, 4 hari di sana, mereka belajar sama masyarakatnya, mereka bantuin setiap detail dari apa yang dilakuin sama masyarakatnya. Ada yang cocok tanam, mereka ke sawah, ada yang berkebun, mereka ikutan kebun, ada yang lagi membangun rumah, ikutan bangun rumah, ada yang lagi nikahan, mereka ikut bantuin di nikahan. Nah, nanti setelah itu mereka harus bikin yang namanya paper terkait dengan kegiatan 1 semesternya mereka. Dan setiap orang itu harus publish international conference. Jadi nanti setiap akhir semester, apa Pak? Udah bener dong. Ya, setiap akhir semester saya nagihin tuh nanti, mana nih papernya, nanti yang ini publish di sini, yang ini publish di sini. Cuman yang agak kesulitan itu adalah membuat mood mereka tetap berjalan dengan baik. Jadi mereka itu kadang mood-mutannya kalau udah capek banget, kita harus stop dulu, terus menghilangkan seluruh pelajaran, nggak ngomongin apa-apa, cuman porsinya ke sana cuman buat main. Terus nanti udah selesai kegiatan main nggak jelasnya, atau kita nonton rame-rame satu kelas di bioskop gitu, karena ada mahasiswa yang bilang, Bu, kita belum pernah nonton rame-rame. Oh ya udah, ayo. Jadi saya mengkosongkan jam pelajaran itu hanya untuk main ke mall buat nonton gitu. Jadi memang begitu. Artinya kita tidak terikat lewat metode-metode konvensional, tetapi bisa bebas. Cuman tantangan terbesar kan birokrasi ya. Iya. Maka itu akan dianggap sebagai dosen nyeleneh, kemudian terus dapat suara-suara sumbang gitu kan di jurusan sendiri. Belum lagi nanti kalau ketua jurusannya atau siapanya tidak sepakat dengan cara itu, meragukan. Iya. Itu tantangan-tantangan yang memang masih belum bisa ya itu ya tergantung bagaimana memainkan local politics sama diplomasi. Ya, ini yang perlu dipelajari nanti ya Pak. Itu nggak ada ilmunya itu soal keterampilan politik. Itu penting, sama pentingnya. Itu. Tapi benar, kayak misalnya tugas akhir ujian pun, kalaupun pakai continuous assessment, tidak harus berupa paper. Misalnya pakai video 5 menit ditambah Wikipedia tadi loh. Jadi bisa diupload ke wiki langsung. Itu membuat mereka tertantang dan takut. Sebetulnya takut. Bukan hanya karena ditakut-takuti turn it in ya, tapi juga ditakutin public opinion. Bahwa kamu itu di-expose, gitu. Bahwa kamu itu akan dikena sanksi sosial kalau sampai melakukan sesuatu yang melanggar norma-norma akademik. Itu sudah ditekankan sejak awal gitu. Jadi kuncinya saya pikir adalah keberanian kita untuk mencoba gitu, untuk mendidik. Karena motivasi pertama kan sebenarnya ingin membuat mereka belajar toh. Ya. Ki Hajar Dewantoro itu apa bukan itu sih maksudnya? Lewat Tuturi Handayani itu kan bukan ngajar dari depan kan, tapi dari belakang mendorong kan. Yang Madyo Mangunkarso itu kan tadi kalau pas down, kalau pas ada konflik, bagaimana kita memanage kelas, memanage mahasiswa. Ing Ngarso Sung Tulodo itu mungkin pelajaran di depan kelas. Jadi prinsip yang sudah diberikan oleh Ki Hajar Dewantoro itu sebetulnya yang dijadikan motonya Departemen Pendidikan Indonesia itu kan sebetulnya sudah ditanamkan sudah kita tahu sejak awal itu. Bukan hanya soal ini. Dan Tridharma Pendidikan Tinggi, itu kan seharusnya tidak dipecah jadi 3 kelompok. Pendidikan-pendidikan tok, riset-riset, pengabdian-pengabdian, itu kan bisa digabung jadi satu. Kayak tadi public seminar yang sebagai keluaran akhir, itu kan bentuk dari pengabdian masyarakat. Karena bisa langsung mempengaruhi masyarakat. Dan hasil dari mahasiswa yang tadi, misalnya program 2 minggu per bangunan tadi, dikembalikan pada Dokomomo Makau, dan itu akan dipakai untuk menyempurnakan buku tadi. Jadi hasil-hasil 70% tambahan data-data primer, itu langsung bisa masuk, diedit ulang, memperkaya tulisan yang hanya foto, peta, dan keterangan arsitektur dengan cerita non-arsitekturalnya, kan, tentang signifikansinya. Itu punya arti pengabdian, tapi juga penelitian, gitu. Jadi pemahaman Tridharma Pendidikan Tinggi Indonesia itu harus dirubah, tidak lagi menjadi
3 hal yang terpisah, tapi kopi 3-in-1 itu kayak kopi kan. Kalau udah nyampur jadi kopi kan nggak bisa dicampur lagi antara gula sama susu dan kopinya. Dan kemudian ya soal afeksi psikomotorik dan kognisi juga itu 3-in-1 yang nggak bisa dipisah-pisah lagi. Jadi saya pikir justru reformasi pendidikan yang kita perlukan sekarang itu adalah bagaimana mengaduk tadi jadi satu, mengembalikan lagi pada inti dari pedagogi itu apa, dan pendidikan di level pendidikan tinggi itu apa. Jadi mau nggak mau, kalau memang kita mau konsisten dan efisien itu harus dibongkar. Sistem cara kita mata kuliah 13 minggu terus-menerus itu harus dibongkar. Itu. Tidak bisa diteruskan lagi. Iya, tadi pagi saya dengar webinar, ini juga menarik, Pak. Karena pemahaman pedagogi bukan lagi person sebagai teacher, tapi person sebagai leader. Gitu kan. Leader dalam pengertian leader kan bukan bos yang di depan, Pak. Leader itu ya, kan di tengah dan di belakang. Nah, ya itu yang dia di mana-mana untuk manage gitu kan, Pak. Iya. Itu yang serunya di situ. Dan kayaknya kalau bicara tentang Tridharma, saya boleh minta tolong Bu Beta berkomentar. Masih ada kan? Tridharma. Nah, ya sudah. Sorry, tadi ada paket. Ya, nggak apa-apa. Paket kopi. Silakan, Jadi, Bu. Mungkin ada ya, komentar. Tadi melegakan ya kalau Pak JW itu bilang kita harus merombak. Saya memang termasuk yang mungkin nyontek gitu ya, padahal nggak pernah tahu sistemnya Bapak. Tapi nyontek bagaimana antara kuliah, riset, dan aplikasi itu harus nyambung satu siklus gitu. Dan kebetulan mahasiswa kalau diajak itu memang lebih suka gitu, dan mereka bikin testimoni itu di web mereka sendiri gitu, di blog, dan IG mereka itu juga akhirnya banyak komen-komen yang lucu-lucu gitu. Saya itu kan memang generasi yang separuh offline separuh online gitu ya, tapi ketika saya nyebur ke dunia mereka, diajak misalkan, sorry ya ini dana risetnya belum cair, kasih 150, gak apa-apa Bu, kita seneng kok Bu, padahal kalau saya batin gitu ya, 150 itu kan beli apa sih, pulsa juga buat seminggu mungkin habis gitu. Tapi riset antara kelas, riset sama aplikasi, itu sepertinya kalau mahasiswa kita libatkan 3 siklus itu barengan, itu mereka lebih apresiasi sih. Jadi di-upload di IG, di-upload di Facebook, itu juga anak-anak sudah saya lakukan seperti itu. Saya pengen lihat komentar orang lain, jangan komentar dosennya. Kalau dosennya kan hafal, arsitektur tropis itu kayak apa, fisika bangunan kayak apa, hafal gitu. Tapi apakah yang di-upload di IG itu mendapatkan apresiasi dari orang awam dalam artian ya teman-teman yang lain atau siapa yang lain. Ya kalau itu sih saya lega gitu, ada yang melakukan hal yang seperti itu juga. Ya, dan sebenarnya generasi sekarang itu kan tidak bisa perhatiannya lebih dari panjangnya TikTok ya. Iya. Atau panjangnya tweet. Jadi ada berapa detik. Jadi maksimum upload di WhatsApp itu bisa jadi kriteria, atau maksimum upload di YouTube masih panjang, tapi maksimum upload di... Nah, sehingga kalau materi kuliah itu bisa dipecah-pecah dalam bentuk kecil-kecil, jadi istilah saya itu nuggets ya. Dan nuggets, misalnya mata kuliah sejarah, mata kuliah konstruksi, mata kuliah apa, dalam bentuk kecil-kecil tadi, kemudian dikemas dalam satu keranjang sebagai menu, itu untuk pembelajaran mahasiswa menjadi lebih menarik gitu. Dan itu bisa di-share. Dan bisa menjadi proyeknya Aptari lah, bisa menjadi proyeknya asosiasi atau bahkan universitas untuk sharing dalam beberapa network, dan bisa lintas negara kan. Tidak harus hanya Indonesia, kita punya partner di Korea, kita punya partner di Malaysia, di Singapura. Kita bisa nyumbang dan bisa sharing dari konten modul itu. Jadi yang perlu kita siapkan sebenarnya hanya framework. Untuk belajar ini, coba lihat ini, resource-nya ini, link-nya ini. Kalau mau bikin website. Ya Pak, tadi yang drop material ya Pak, ini pengalaman saya. Ternyata ada satu hal yang tadi Bapak kan juga berinteraksi, materialnya di drop semua, kalau saya kan 16 pertemuan ya, dikurang 2 UTS sama UAS, berarti 14.
itu sudah saya drop semua. Termasuk video-video atau link-link begitu, tolong baca ini. Kemudian setiap 3 kali pertemuan nanti saya cek yang COVID ini ya. Tapi ternyata kalau nggak ketemu, gestur saya nggak ngamuk-ngamuk itu tadi ya, karena saya warisannya Bu Widya itu tetap masih ada, Pak. Jadi gestur dosen awareness dosen untuk ngecek itu ternyata memang anak sekarang itu kalau ditinggal plung gitu, itu juga saya merasakan yang kemarin ini. Saya tanya, kalian ketemu saya offline sama online, apa bedanya? Sama Bu, Ibu ngamuk-ngamuknya offline sama online. Jadi kalau offline itu ya saya rocos gitu, tapi kalau online saya bikin teks. Tolonglah kalian begini. Anak sekarang tuh apa yang bisa dibanggakan. Nah, itu ternyata membuat, ya itu salah satu tips juga sih mungkin. Jadi saya pakai teks. Daripada saya nerocos, kalau Zoom gini nggak ngelihat orangnya tuh kan kayak ngomong sama kotak gitu ya. Rasanya kok nggak mantep gitu. Nah, itu juga membuat anak-anak merasa sedikit diperhatikan. Terus ketika tugas mereka saya oret-oret dengan tulisan tangan sendiri, touch pen misalkan, nah itu juga membuat mereka, oh ternyata tugas saya itu dikoreksi, itu juga merupakan salah satu ini juga. Tapi ketika di drop tugas apapun materinya, oh itu mau sekomplit apapun nggak dibaca, Pak. Itu pengalaman saya. Memang persoalan terbesar seperti di awal tadi mungkin sebelum mulai ya, bahwa fakir digital, kemiskinan digital itu digital divide, itu persoalan terbesar yang kita hadapi sekarang. Barangkali hanya 20% dari populasi mahasiswa kita yang punya akses ke proper digital infrastructure, termasuk speed, termasuk bandwidth. Sebagian besar lagi, 70% itu di luar spektrum ini. Nah, itu yang selama COVID ini menjadi generasi yang hilang itu. Jadi bukan hanya soal kalau mahasiswa memang nggak bisa bikin tugas atau nggak bisa ketemu di Zoom, mungkin bukan karena kesalahan mereka, tapi karena nggak punya data, mungkin handphonenya nggak mampu, mungkin rumahnya bukan di tempat yang gampang untuk dapat gelombang dan lain-lain, sehingga ya kita dalam keadaan darurat perang. Moga-moga aja kondisi ini berakhir. Saya tidak percaya materi bisa di-deliver 100% lewat online kalau bukan darurat. Pada kondisi normal, tetap hands-on, on-site, direct interaction itu yang harus dijadikan mode utama. Kayak walking tour, kayak tadi pergi ke kafe lah, kita sambil ngobrol di sini, kuliah di bawah pohon. Itu yang membuat motivasi mahasiswa menjadi lebih stabil gitu. Terutama kalau ngedrop diajak nonton, atau dibelikan makanan kecil, yang membuat suasana belajar itu menjadi informal. Suasana itu yang perlu dibentuk, dan itu tidak bisa lewat media online. Media online ini hanya suplementer, hanya karena darurat aja. Nah, harapan saya memang pada akhirnya sistem hybrid lah yang akan cukup meningkatkan kemungkinan tadi. Online cukup bagus untuk bikin seminar internasional, untuk bisa mengisi gap, tapi isi pokok dari pedagogi pembelajaran itu sendiri seharusnya tidak online, seharusnya itu offline dan direct interaction. Jangan percaya new normal lah, kita jadi orang abnormal semua kalau nggak ada itu new normal, itu hanya omongan politis. Iya. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang lain mau bertanya. Wah, silakan. Bu Fenty, kayaknya belum Bu Fenty dari ITS. Oh iya Pak. Kayaknya belum puas. Enggak, ini saya mau nanya ke Pak JW nih yang terkait tadi Pak. Jadi saya menemukan beberapa mahasiswa yang ternyata akhirnya tidak punya akses. Wajahnya dikasih lihat saya, toh Bu Fenty itu yang mana kok enggak ditutup-tutup, Bu? Iya. Mohon maaf Bu, lagi ini sama adik soalnya jadi. Jadi saya tadi ini Pak, jadi kemarin ini salah satu kendala yang terbesar adalah mahasiswa yang tidak punya akses internet. Awalnya kami gini, oh kamu nggak punya ini karena tidak mampu beli atau bagaimana gitu. Dari saya sendiri, hasil penelitian saya kemarin dananya mau kami sumbangkan ke anak-anak yang memang tidak mampu membeli kuota gitu.
Kemudian ternyata tidak, memang lokasinya tidak ada. Sampai salah satu mahasiswa studio saya tuh menghilang dan benar-benar nggak bisa asistensi gitu Pak. Terus satu lagi juga dia bilang, Bu, tapi jangan bilang teman-teman ya Bu, kalau saya nggak ada internet gitu. Loh, saya nggak bilang gitu. Cuman kamu tolong kasih tahu saya gitu. Nah, kira-kira gimana ya Pak? Maksudnya solusi untuk hal seperti itu, maksudnya apakah Pak JW punya mungkin insight gitu untuk mempermudah mereka gitu? Saya bahkan bilang, ya sudahlah kamu ngumpulinnya agak lama, ketika kamu sudah dapat internet dulu nggak apa-apa, nanti yang masalah deadline ini nanti bisa saya undur gitu-gitu sih Pak. Saya juga bingung perkara itu. COVID itu ya berani mati aja kita, jadi ketemu aja. Jaga jarak 2 meter. Oh gitu ya Pak ya Pak. Pakai screen, pakai apa gitu. Tapi ya jangan sampai melanggar hukum. Kalau di Singapura saya nggak berani, itu bisa kena $5.000 dan kena penjara itu kalau benar-benar ketangkep. Tapi kalau di Indonesia kan Indonesia terserah itu kan ya. Iya Pak. Hashtag terserah itu kan bisa dipakai secara positif. Artinya kalaupun kita ketemu sekali-kali asal jaga kebersihan, jaga jarak, dan tidak harus di lokasi terlarang, misalnya di bawah pohon yang banyak ventilasi, selalu cuci tangan. Kalau selama itu masih bisa dilakukan, saya pikir lakukan aja. Ya, terima kasih Pak. Tentang sinyal juga ini baru saja dapat WA dari Linda. Pak, mohon maaf putus-putus ya. Yang di Jogja pun bermasalah ternyata. Karena semua orang pakai bandwidth pada saat bersamaan. Nah itu. Silakan Pak Denny yang punya akun. Belum keluar Pak, masih mute. Selamat siang Prof JW, saya kagum sekali di usia Prof JW sangat milenial pemikirannya, karena ini pemikiran yang kita bahas kemarin, pemikiran Gen Z, artinya teknologi YouTube, teknologi Facebook, dan juga teknologi TikTok bahkan tadi digunakan juga untuk saya terus terang sudah mendengar banyak cerita tentang MAAN dari almarhum Pak Juhara, juga teman-teman saya kayak Laras dan beberapa yang waktu itu ikut, dan saya baca buku MAAN yang Rumah Silaban, dan saya pikir workshop-workshop seperti itu memang sangat menarik untuk dijadikan sebuah materi blended learning. Saya dan Bu Yaseri terlibat langsung di acara 4 negara di Singapura, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Kita punya workshop 3 hari. Dan kami tadi lagi bisik-bisik baru sadar bahwa ternyata itu metode blended learning yang seperti Prof JW sampaikan hari ini. Dan kami juga merasakan betapa manfaatnya besar sekali mahasiswa dari 4 negara tersebut. Jadi selain mereka bisa berinteraksi, mereka juga bisa melihat keadaan langsung di lapangan. Nah, ini jadi menarik buat saya untuk mengetahui apakah ada insight dari Prof JW. Kalau tadi kan kita bisa menggunakan untuk heritage itu berarti di semester 4 ke atas ya Prof ya. Nah, kalau untuk 2 juga udah bisa dari sekarang. Di 2 udah bisa. Nah, kalau gitu boleh nggak Prof share ke kami kira-kira apa metode atau apa program yang bisa dilakukan teman-teman di level dasar, artinya level pertama dan level kedua untuk mahasiswa arsitektur. Karena bagaimana mereka mengenali objek dan mereka menggambarkannya dalam proses mendesain itu menjadi menarik kalau misalnya kita bisa melakukannya dalam proses blended learning yang dipresentasikan oleh Prof JW. Mungkin itu Prof dari saya, Prof. Makasih banyak. Semoga tetap sehat selalu. Terima kasih. Pak Jo, makasih. Ya, model yang kita pakai selama ini kan pengalaman NUS punya kerjasama dengan Universitas Malaya, UM. Selama 10 tahun terakhir ini selalu ada joint studio program dengan pihak ketiga. Jadi waktu terakhir itu di 2 tahun lalu di Yogyakarta sama UII, sama Mbak Arif dan Pak Revi. Itu objeknya Kauman. Jadi mahasiswa yang ikut itu tingkat 2. Dan mereka ambil ini sebagai, kalau dari NUS, itu sebagai mata kuliah elektif, dapat 4 kredit. Dari pihak UM itu dianggapnya pengganti kerja praktek. Kalau mereka nggak dapat kerja praktek bisa ngambil ini juga 4 kredit. Tapi kita tidak berurusan dengan kredit transfer. UII nanti dia juga punya ini mahasiswa studio apa atau mata kuliah heritage-nya mereka.
Jadi masing-masing universitas bisa punya agenda masing-masing, tapi objek yang sama adalah bikin cultural mapping di Kauman itu. Nah, saya kasih contoh, mungkin saya bisa kasih share lagi yang hasilnya. Itu membuat sama kayak tadi prinsipnya, yaitu semacam menemukan signifikansi yang tidak pernah ditulis sebelumnya. Metodenya sama, pakai Google Map. Ya, ini Google Map-nya. Itu Kauman Jogja. Nah, Kauman itu kan menarik. Sebetulnya kan itu kawasan bersejarah tapi tidak dijadikan situs budaya resmi, toh. Artinya tidak punya status proteksi sama sekali di Jogja. Nah, mereka melakukan mapping itu lewat layering ini. Jadi ada landmark yang sudah diketahui, misalnya masjid-masjid yang memang sudah dikenal. Lalu ada yang garis-garis kuning itu. Ya kelihatan ya, garis, sorry, tidak terlalu kelihatan. Ini agak lambat itunya. Ada garis-garis kuning, itu yang namanya Gang Rukun itu, Jalan Rukun. Pernah dengar nggak Jalan Rukun? Jadi kalau masuk dalam situs Kauman, kalau orang yang nggak kenal, itu mereka masuknya lewat jalan-jalan biasa. Tapi kalau pada saat darurat, misalnya waktu revolusi di Jogja, gerilya itu ngumpet di sana tidak bisa ditemukan oleh Belanda. Kenapa? Karena mereka bisa masuk ke pintu-pintu privat, lalu bisa nyambung-nyambung ke kayak jalan-jalan tikus gitu. Jadi antara kapling satu dan kapling lain itu ada pintu yang dekat WC, ada yang itu dekat kamar tidur, yang ternyata itu nyambung ke rumah tetangga. Nah, mapping menemukan jalan-jalan rukun ini, itu termasuk salah satu temuan istilahnya, nah ini jalan rukun 145, itu lihat yang sebelah kiri saya scroll itu. Langsung di map di sana. Nah, itu mahasiswa Malaysia dan mahasiswa Singapura langsung belajar tentang sesuatu yang sama sekali unik dari orang setempat. Bahkan anak UII Jogja sendiri baru paham setelah berinteraksi dengan penduduk setempat gitu. Yang namanya gorong-gorong atau manhole itu bukan sekedar utilitas, tapi alat pertahanan. Pada saat revolusi, kalau musuh datang dari di sana, atau pada saat ada konflik sosial di Yogyakarta, pintunya ditutup, lampunya dimatikan, manhole-nya dibukain, sehingga orang yang masuk tidak kenal gedeblos masuk ke manhole. Lalu ada onda-ondaan itu, trap, ternyata itu tempat ngegosip untuk saling tukar pandangan, jadi kayak forum politik. Kalau di British pub kan terjadinya di pub ya. Kalau di Singapura terjadinya di kopitiam, kalau di Kauman di undang-undaan itu. Nah, di situ terjadi sistem pengamanan sosial, terjadi kontrol sosial dan lain-lain yang bisa dipetakan. Itu mahasiswa tingkat 2 itu mampu untuk melakukan itu. Nah, kemudian dibagi dalam 3 grup, mereka masing-masing bikin grup work untuk mengembangkan proposal desain intervention untuk konservasi. Satu ambil ke Balai Pengulon, ya itu yang dalam Pengulon tempatnya Pengulu Keraton itu yang jadi organic farming. Satu di site yang sudah keburu dihancurkan, terus sudah dibeli oleh orang Perancis katanya, tapi pengen dijadikan rumah tradisional untuk dijadikan tempat kos untuk Airbnb. Nah, bagaimana desainnya? Nanti ambil satu site lagi itu yang bekas kuburan, di situ banyak kuburan yang amat penting, tapi tempat buang sampah persis di belakang masjidnya. Bagaimana untuk jadikan intervensi landscape. Mahasiswa tingkat 2 bisa melakukan itu. Jadi ide tentang kerjasama internasional tadi sebetulnya mudah sekali untuk dilakukan dan impact-nya memang bisa lebih menarik karena pada saat presentasi publik, kalau yang ngomong itu orang dari Singapura, yang ngomong orang dari Malaysia, orang lokal itu akan dengar lebih banyak itu. Pejabat lokal juga akan tertarik untuk datang. Apalagi kalau nanti dikemas dalam keterbitan dalam bahasa Inggris, dalam bentuk PDF, kemudian nanti pada saat akhir itu langsung diserahkan ke wali kota, ke orang dari Bapeda, atau kemana. Barangkali itu bisa terus bergulir menjadi sesuatu yang real, yang masuk dalam proyek lain yang bisa lebih besar oleh universitas masing-masing. Itu yang kita lakukan di beberapa lokasi, juga di Malacca, di Penang, di Myanmar, di Yangon. Ya.
Ya, menarik. Ini kebetulan ada Pak Revi. Pak Revi. Cerita tuh kok. Nah, mumpung terkait, Pak. Kalau itu kan dari sisi Pak JW. Nah, dari sisi orang Jogjanya yang selain sketsanya ya, sketsanya kan masih disimpan tuh. Kalau Pak Revi kan duduk di pojok, diem nyeket gitu, hebat. Daripada bengong. Ya, saya kira itu exercise yang sangat menarik. Terima kasih atas kesempatannya. Karena di satu sisi kita go lokal, artinya masuk ke wilayah yang orang luar sama sekali have no idea gitu kan. Tapi lalu mengangkatnya menjadi international exposure. Saya kira strategi berganda itu membuat kasus tadi menjadi menarik. Sehingga ternyata pengetahuan yang sangat lokal yang orang di kampung sebelah mungkin juga nggak tahu, itu bisa menjadi disajikan secara valuable di kalangan internasional. Karena kita lalu juga dapat kesempatan untuk pameran di Malaka kan waktu itu. Ya, sehingga jadi lengkap mulai dari yang sangat lokal menjadi go globalnya itu. Saya kira itu di antara exercise yang menarik. Sayangnya sekarang keraton sedang ngamuk-ngamuk ini mengambil alih Pengulon dan sebagainya, sehingga nggak tahu lagi ya maunya apa itu. Oke. Ya, tapi jaring di Kauman masih hidup dan sangat hidup. Ya, tapi yang paling penting itu gudeg saya itu loh. Oh iya, Yuhati itu luar biasa itu. Itu luar biasa. Living heritage itu. Mengalahkan segalanya. Menarik bahasannya dari dua sisi dan masing-masing mahasiswa lah. Kalau kita fokus ke mahasiswa itu punya impact-nya, baik mahasiswa yang lokal dalam arti ini Jogja maupun yang dari luar, saling mengisi. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kayaknya Pak Yosep bisa ngomong sendiri langsung, Pak, supaya saya tidak salah interpretasi. Takut ya? Bukan, Pak. Ini masalah mazhab. Saya kan. Monggo, Pak Yosep masih ada? Pak. Mopi. Saya hanya pendengar, saya bertanya. Nah, ya ini kan memang belum dibahas, Pak. Nah, makanya Pak Gurunya yang bahas sekarang. Pak Guru Adianto sama Pak Guru Widodo ini. Enggak lah, kita kan teman jalan-jalan, Yosef. 3J, Pak. Saya kere-keran gini. Warung kopi, Pak. Monggo, Pak. Itu saya baru share link di chat. Itu paper yang ditulis oleh Bu Arif sebetulnya setelah exercise di Kauman. Terus dipublishnya kalau nggak salah di Dimensi itu. Dimensi nggak tahu Sinta berapa, Sinta 2 ya. Jadi salah satu efek lain itu barangkali paper-paper dari hasil itu bisa jadi paper-paper yang untuk membantu kenaikan pangkat, untuk jadi karya ilmiah gitu. Dikemas lagi. Itu tentang blended learning juga yang dipublish di sana. Ya, itu lanjutan yang tadi. Mungkin Pak JW mau menjawab, Pak. Saya bacakan deh, Pak Yosep tadi. Bagaimana pengelolaan konten mata kuliah yang kebetulan dosennya beda mazhab arsitekturnya? Yo, malah bagus. Jadi saya pikir dengan sistem seminar, itu kita bisa kumpulkan orang yang saling berlawanan pandangan. Karena dalam arsitektur itu sebetulnya mahasiswa dilatih untuk tidak mengcopy kan, tapi mengambil sikap. Jadi justru kalau misalnya kayak di studio, kita bikin bingung mereka. Mereka harus ambil sikap sendiri pada akhirnya. Dikasih mazhab kiri, mazhab kanan, saya setuju, saya nggak setuju. Review itu kan kritik session itu sebetulnya untuk membuat mereka bingung. Saya justru malah merasa bersyukur kalau beberapa dosen dengan mazhab yang berbeda-beda itu mau ngeroyok proyek yang sama, itu akan memperkaya dan mempertajam critical thinking. Ya, saya setuju, Pak. Kalau itu di luar Indonesia Raya, loh, Pak. Iya. Nah, musyawarah mufakat lah, itu kan terus lanjutannya kalau Indonesia. Bagaimana untuk dapat win-win. Kulo sing mundur, jenengan sing maju mawon. Nah, itu udah.
Kalau nggak begitu, nggak jalan jurusannya. Gitu. Tapi apa bukan generasional itu? Generasi berikutnya apa masih begitu? Itu mungkin generasi kita toh. Ya, ada yang sudah berubah, tapi rasanya juga banyak yang belum, Pak. Gitu. Makanya kemudian caranya diberi mata kuliah yang tidak ada artinya. Ya udah, pinggir no. Supaya tidak mengganggu mazhab yang bersangkutan. Itulah persoalan yang ada di Indonesia. Bahwa berbeda itu adalah biasa. Itu belum bisa diterima. Kalau berbeda ya tinggal take it or leave it. Ya sudah. Saya kira itu yang jadi persoalannya di sana kan. Sehingga pengelolaannya saya selalu kembalikan, ya sudah urusannya departemen lah. Mau pilih yang mana, ngikutin aja lah. Ya lebih ke ya silakan ikutin aja gitu. Ya tapi moga-moga generasi cah nom-nom ini lebih bebas dari generasi. Kita kan juga tidak lama lagi, jadi mestinya diskursus ke depan dan pengelolaan jurusan segala macam itu ada di tangan anak-anak generasi TikTok. Anak-anak yang melihat dunia itu tidak berupa piramid, tapi berupa satu dataran yang rata gitu ya. The world is flat, bukan berarti percaya soal flat world ya, tapi struktur, menyangkut struktur tadi. Ya itulah. Kita mestinya ngopi aja lah, mestinya wis aku iya. Ya. Kita yang tua-tua itu mau aja ikut gitu loh, tapi yang di bawah itu tidak mau diikuti loh Pak. Nah, itu corona itu di situ. Iya. Jadi lu Pak Yosep jadi asisten loh. Gitu. Soro kita. Loh malah gitu ya. Ayo mau apa? Ya mau mundur aja kan. Ayo setelah COVID kita ketemu di mana? Ayo. Balik lagi ke Istanbul. Mari loh, tapi aku harus izin sama istriku. Saya wis bebas. Ayo wis lah, kita main-main aja. Ayo. Yes. Terima kasih Pak Yosep untuk perspektifnya yang memang perlu perkayaan gitu, yang kita perlu lihat sisi lainnya juga. Tadi Bu Gantini sudah. Iya Pak. Ya, sambil nyamuk-nyamuk. Nah, iya, Pak JW. Yes. Saya kemarin sama teman-teman di sini di warung kopi ada beberapa kita tuh coba platform liar ya, kalau katanya Undi begitu. Di mana seperti papan tulis kita kerjakan bersama, whiteboard. Ada apa aja Pak Jo? Lupa lagi saya tuh yang. Ada mural, ada konsep board. Ada konsep board, itu kita cobain semua ya, supaya kita tahu bagaimana bermain di whiteboard itu. Nah, tapi saya juga belum punya pengalaman atau contoh, kecuali lewat YouTube ya, nonton-nonton gitu. Kalau dari di NUS sendiri tuh kayak gimana mendeliver kegiatan di studio itu Pak? Terutama studio bawah yang saya tanya, yang masih suka pakai sketsa dan kita dengan COVID harus 100% online. Itu seperti apa kira-kira Pak JW? Ini kita ngomong COVID nggak COVID nih. Kalau COVID pun kita harapkan bulan Agustus pada saat tahun kuliah awal itu mulai, yang kita prioritaskan itu tingkat 1. Karena tingkat 1 itu mau nggak mau harus hands on dan harus di studio. Sementara tingkat lain itu bisa full online. Jadi kalau perlu ada direnggangkan atau disebar di mana-mana, tapi tingkat 1 akan dijadikan prioritas. Nah, tingkat 1 itu saatnya untuk seluruh skill apapun itu diajarkan, mulai dari gambar sampai bikin maket sampai bikin public exhibition, walaupun objeknya baru berupa model, tapi misalnya proyek terakhir itu sudah 1:1, dan itu harus dieksibisikan di tengah kota misalnya. Jadi seluruh set dari ide sampai ke konstruksi dan bahkan promosi itu dimampatkan semuanya di 2 semester di tingkat 1.
Nah, tingkat 2 itu kan mulai meningkat ke arah konteks ya, site, termasuk teknologi, integrasi, climate, masuk di tingkat 2. Tingkat 3 itu sudah proyek akhir sebetulnya, karena menurut kurikulum UIA dan pendidikan dasar profesi arsitek itu kan 3+2. Jadi bachelor itu harus habis semuanya di tingkat 3. Tingkat 3 itu soal konteks kota, konteks environment, global warming, semua sudah mulai masuk. Jadi seluruh fondasi selesai 3 tahun, tingkat 4 dan tingkat 5, karena 5 tahun kan, itu master namanya, master 1 dan master 2. Nah, yang di master itu sudah masuk option studio, mahasiswa punya pilihan untuk mengembangkan konsep dan critical thinking. Dan produk akhirnya nanti di tingkat 5 itu design thesis. Itu research by design dan design by research sebagai produk akhir. Nah, tantangannya sebetulnya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan seluruh skill dasar, memilah-milah mana yang diperlukan betul-betul fondasi dalam waktu 3 tahun tadi. Itu yang segala cara boleh dilakukan, tapi lebih terstruktur. Tingkat 1, 2, 3 lebih mengikuti semacam formula-formula dan matriks kurikulum yang lengkap, sementara tingkat 4 itu bisa dibebaskan, tingkat 5 sama sekali bebas. Oke, berarti yang tingkat bawah menurut Bapak tetap harus masih ada off dulu ya, walaupun hanya di awal. Ya. Terus satu lagi Pak JW masih belum selesai buat saya adalah, saya tuh kemarin juga gontok-gontokan sama teman-teman di sini, karena saya tuh kepengennya, walaupun saya misalnya ini kita kan harus 100% online misalnya begitu ya, saya tuh kepengen bahwa di dalam platform yang kita gunakan itu, saya bisa terdeliver emosi. Jadi, tapi kenyataannya kan nggak bisa, kata Jo juga. Itu belum kesana teknologinya, Mbak. Paling saya bisa mendengar tawa anak-anak dan wajah dan suara yang bisa saya dengar. Yang lain-lain belum bisa, karena teknologi belum sampai sana. Oke, jadi memang betul yang Bu Beta juga katakan adalah bahwa saya sama student itu secara emosional bisa tetap terikat secara emosional, tapi masalahnya adalah platform ini tidak memungkinkan. Apakah ada kiat-kiat yang bisa mendekatkan saya dengan siswa gini, Pak? Vaksin COVID. Nggak ada cara lain, kecuali memang harus segera berakhir, kita jadi imun, dan kita bisa, walaupun dalam keterbatasan harus jaga jarak, tapi tetap interaksi fisik. Karena kita itu adalah manusia sosial. Jadi hakikat kita sebagai manusia sosial itu tidak bisa digantikan menjadi virtual. Virtual itu hanya suplemen dan hanya dalam kondisi darurat. Bahkan bisa, anggap aja hanya sekedar vitamin gitu. Tapi untuk basic need, untuk bisa ketemu langsung, untuk bisa touching, untuk bisa ngomong, bisa suasana, itu yang namanya studio culture ya, kalau di arsitektur itu nggak bisa digantikan dengan online. Jadi jawabannya tadi ya vaksin lah, atau kekebalan dan kenekatan. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, menarik soalnya yang penjelasan tadi baik anak tingkat pertama itu mau nggak mau kita harus offline ya, Pak ya? Harus. Oke. Hanya ya beberapa bisa lah kalau untuk knowledge, untuk offline ya, tetapi paling nggak 80% studio culture itu kan tetap harus real. Oke, terima kasih Pak. Menguatkan Mbak Gantini. Selanjutnya Pak Undi tadi udah present. Silakan Pak Undi. Ya. Halo. Undi. Nyonya Un mana? Unmute, Mas. Endi. Nyonya Un yang muncul. Oh, Nyonya. Yang nggak rebutan kuota internet. Tadi udah ngeheng. Halo Prof, apa kabar? Hai. Saya mau sharing, tadi kan lagi sharing pengalaman tentang cultural mapping. Jadi pengalaman dengan beberapa workshopman yang mungkin sedekade dulu ya, zamannya ketemu Mas Jo juga. Itu yang mungkin Prof juga tahu waktu saya sharing yang interaksi. Nah, itu apa ya, mencoba kalau dibilang multidisipliner atau interdisipliner itu mencoba mengconnect
gimana memasukkan itu dalam bidang atau dimanfaatkan untuk bidang lain, tapi yang masih related, yaitu culture mapping untuk perencanaan pariwisata. Nah, mungkin saya ada pertanyaan nih, karena kebetulan semester depan tuh akan buka, jadi saya udah aplikasi mungkin pengembangan metode cultural mapping dan heritage mapping nyaman, udah saya kembangkan. Itu mungkin udah sekitar 5 tahun di berbagai tempat, nggak cuma kota bersejarah, tapi juga ada desa dan tempat lain. Jadi memang saya membuat semacam metode untuk tourism mapping, tapi dengan basisnya cultural mapping. Itu kebetulan semester depan nih mau buka, jadwalnya buka, karena masuknya di mata kuliah pilihan. Untuk mata kuliah wajib, sayangnya cultural mapping ini kita tidak diperkenalkan ya. Jadi memang sebenarnya agak kehilangan workshop-workshop seperti MAN yang dulu, karena ya kalau mau dibilang seperti mungkin kasus-kasus banyak dosen di Nusantara, ya banyak yang ada yang mungkin kurang melihat poin-poin yang pembekalan penting untuk mahasiswa itu, gimana mahasiswa bisa mengenal hands-on di lapangan, experience-nya itu gimana. Nah, ini untuk kondisi COVID seperti sekarang, pernah ada pengalaman atau mungkin Prof bisa sharing ada virtual cultural mapping experience mungkin? Jadi sebenarnya kan ini hanya bisa dilakukan experience, mungkin nggak ada yang bisa dilakukan tanpa karena kondisi karantina misalnya gitu. Bisa, yang di Makau itu 100% online. Online. Dan terus bahkan mereka itu jadi mencari online aja gitu ya, nggak turun melihat? Enggak, tapi harus ada modal dasarnya dulu, yaitu kayak tadi buku yang mau diterbitkan Docomo Makau, jadi sudah ada mapping awal. Jadi kalau mau mengulangi yang Lasem tadi misalnya, yang dulu hasilnya Lasem itu bisa dijadikan titik tolak. Tapi katakan bahwa ke mahasiswa bahwa yang data yang diperoleh dulu itu hanya 10% yang boleh dipakai. Sementara 10% harus ada data tambahan yang orisinal, yang baru, entah bagaimana caranya. Oh, jadi dengan, ya pasti setelah 5 tahun udah banyak hal baru memang di lapangan. Terus kemudian mereka diminta untuk compare. Jadi dilihat soal transformasinya, dilihat soal perubahannya. Tapi dengan ditantang tadi bahwa yang exercise yang sekarang itu harus 90% dengan material baru. Jadi 90% yang material baru, yang online maksimal 30%. Sementara yang 60% dari yang 90% yang baru itu harus dari wawancara, harus dari, kalau nggak bisa di lapangan, wawancara ya harus cari contact person yang di sana, koneksi kita yang di Lasem misalnya. Jadi mereka menembus batas face to face, tapi mencoba jalur lain gitu ya. Dan bisa direkam kan, misalnya lewat Zoom, kemudian diedit sebagai bagian dari video kan, untuk final deliverable-nya. Lalu mereka diminta summarize dalam bentuk paper 2000 kata atau 1000 kata. Itu bagian dari laporan akhir tertulisnya. Saya belum bisa membayangkan itu bisa jadi virtual gitu loh. Karena selama ini kan ya, penekanannya adalah experience dia langsung gitu kan. Di lapangan semua sense indera dia dipaksa untuk digunakan. Ini tadi saya share, nggak tahu ada yang nggak, saya share lagi deh. Itu yang program saya di Makau, seluruhnya saya share di link itu, di chat. Oh iya. Itu ada PDF yang barusan. Itu detail, sedetail itu. Dan ini dengan catatan ini 100% online. Tapi diawali dengan modal itu dulu, ada sesuatu yang dijadikan titik tolak, mereka tidak mulai dari nol. Dan kalau memang untuk Lasem memang kalau mau googling data tambahan juga nggak terlalu banyak kan. Jadi banyak tergantung pada koneksi kita yang ada di Lasem siapa. Iya, itu yang terus terkait sama kadang internet ya. Titiknya internet, itu belum tentu pas sama WhatsApp video call kalau masih bisa kan bisa di-record. Pakai cara apapun, nggak harus pakai Zoom. Pakai cara yang paling ringan untuk menghemat bandwidth itu. Oke, Pak. Cara paling ringan kirim pasukan Pak ke sana. Nah iya. Ya itu berarti cultural mapping itu SDM gitu, Pak. Pasukan berani mati. Pada akhirnya itu yang ideal gitu. Tapi kalau ini kan cara darurat, seandainya nggak bisa pun itu pakai cara tadi, hanya bridging aja.
Oke. Kalau mau ya jangan yang desa-desa amat ya, maksudnya jangan terlalu terpencil. Kalau objeknya di Jakarta gitu atau Jakarta lebih bahaya lagi sekarang soalnya. Benar ya, makanya galaunya di situ nih, lokasi di Indonesia lagi seperti ini di mana ya gitu. Kalau enggak mulai dari data yang sudah dilakukan MAN sendiri, itu kan sudah ada berapa ratus titik yang dilakukan sama Trisakti sama Untar. Iya, datanya entah kemana tuh, Prof. Sayang Sayang banget itu. Terus di Palembang tuh ada tuh, Palembang. Oh, Palembang nih. Kena deh langsung. Terus ada Pak. Di mana? Bogor udah ada. Bogor mah rapi kalau Cung mah. Ya, Cung. Jadi beres lah. Bogor aja tuh, gampang. Ya. Nanti tinggal kita Pak Kunto aja. Ini bilang kan, apa yang sudah dilakukan oleh Cung dulu, itu tidak boleh dipakai lagi, tapi bangunan yang di sebelahnya misalnya. Atau in between. Kita hanya sebagai titik tolak. Kalaupun perlu temennya Marco ambil tuh green map-nya Marco kan Jakarta udah lengkap. Terus Bukit Tinggi sudah ada green map-nya Marco. Yeah. Ada yang teman Marco nggak? Ya. Kenapa ketawa semua jadinya? Ketawa sih ngomong Marco. Lalu juga ketawa. Atau Jogja itu kerja sama Pak Revi itu Kauman udah ada. Ada Pak Priyo juga. Tapi dengan syarat tadi bahwa proyek yang sekarang tidak mengulang, tapi harus ada tambahan baru sebagai salah satu KIP-nya. Iya, menarik sih Pak. Itu kayak napak tilas setelah 5 tahun jadi bisa apa ya? Kalau mau dibilang satu morfologi itu bisa jadi satu ini sendiri. Iya, jadi buku. Bisa keluar. Proyek jangka panjang. Iya. Itu yang saya bilang dulu bikin monograf, terbitan-terbitan yang berseri tapi konsisten. Bisa dijadikan dasar untuk penulisan paper-paper, banyak paper kan sebetulnya kalau datanya makin terkumpul. Ya sayangnya saya suka malas menulis, tapi ngumpulin hasil-hasilnya sih yang saya kumpulin, bukan tulisan ilmiahnya yang terlalu dikejar. Sekarang kan ada tetangga sebelah bantal. Tetangga sebelah. Dua jadi teori. Nanti. Aduh, lain ranah kayaknya. Oke, ya makasih Bu Undi atas masuk ke komentarnya. Tidak terasa sudah 15.53, saya sudah diingatkan seseorang bahwa Pak Yohanes Widodo ada acara jam 16. Jadi masih ada lagi? Bapak di tetangga sebelah, Pak. Ditunggu ya. Pak Ditunggu. Dewi kemana? Sebelah mana? Baca. Tak merok. Saya sudah dijawil-jawil, jangan terlalu panjang-panjang. Jadi terima kasih banyak Pak Yohanes Widodo untuk pencerahan, nggak tahu dicerahkan atau dijerumuskan, kayaknya dijerumuskan lebih dalam. Biasa itu. Iya, seperti biasa. Kemudian ternyata di YouTube-nya tidak jalan, tapi ada rekamannya. Saya kebetulan merekam dari awal sampai akhir ini. Dan nanti saya akan share. Kalau mungkin di-upload di YouTube, saya coba upload di YouTube. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya yang luar biasa. 2 minggu lagi kita akan bertemu dengan Bu Beta. Tadi itu pemanasan sebenarnya. Karena banyak yang bilang suaranya renyah kayak penyiar radio podcast gitu kan. Yang luar biasa. Jadi tapi ternyata harus pakai bahasa Inggris. Aku ngedengerin bahasa aku pakai bahasa Indonesia aneh. Ya, bahasa Indonesia ya kecampur orang Jepang. Bahasa Jawa lah itu baru bagus. Ya, 2 minggu lagi kita akan bertemu dengan Bu Beta, bicara itu tadi, ternyata ada sambungannya, mengudek Tridharma menjadi satu paket lengkap yang bisa kita jalani barengan tanpa harus terpisah-pisah. Sepertinya seru banget. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Pak Yohanes Widodo atas waktunya yang luar biasa. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, terima kasih Pak Johannes, Mas Ya. Jo, semuanya. Terima kasih. semua, Pak Jo. Yap, Semuanya, yap, yap. bye. Mari kita bunuh COVID rame-rame. Amin.
Monggo Pak, saya beres-beres kursi dulu Pak. Pak Jo. Ya, siap. Sorry, aku Nggak tadi apa-apa. di belakang tapi bisa ngikuti. Paham. Ada rekamannya kok Pak. Ada, iya. Jadi Nanti tak sharing entah di siap. YouTube atau nanti Google Drive langsung tak kirim jenengan. Oke, iya. Ya, selamat beres-beres. Iya. Lancar. Terima kasih banyak. Sip. Terima kasih banyak Mas.